Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi bersama saya Adi Tulang. Dan saya Alan Gidik. Nah, jadi di episode kali ini kita juga masih akan coba membahas terkait masalah kasus Vina Cirebon dan Eki yang sampai saat ini memang belum mendapatkan titik temu. Ya, betul. Nah, kita coba berangkat dari terkait dengan Egi Cianjur. Peggy Cianjur. Cianjur. Jadi Peggy Cianjur ini memang oleh netizen itu dikaitkan bahwa yang bersangkutan ini adalah anak dari salah satu mantan Bupati Cirebon. Yang diduga sebagai salah satu pelaku dari kasus Vina Cirebon ini. Betul. Nah, ini adalah hasil dari penyelidikan mungkin atau cocokologi dari netizen. Nah, seperti apa? Mungkin kita bisa lihat dari video yang satu ini. Sosok Peggy Setiawan asal Cianjur mendadak ikut muncul di tengah kasus pembunuhan Vina Cirebon yang kembali viral. Namun Peggy yang muncul ini bukanlah sosok yang ditangkap aparat Polda Jawa Barat pada Selasa 21 Mei 2024 lalu. Ia adalah pemuda yang fotonya beredar di media sosial dan dituding sebagai pelaku pembunuhan Vina pada 2016 silam. Dikutip dari Tribun Jakarta, Peggy Setiawan asal Cianjur itu pun membuat klarifikasi bersama ayahnya. Dalam sebuah video, ia terlihat mengenakan kaos dan topi hitam terbalik. Sementara itu, sang ayah tampak memakai jaket hitam dan ikat kepala totopong. Peggy asal Cianjur itu menegaskan bahwa dirinya tak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan pacarnya Eki. Ia bahkan dengan berani menantang siapapun yang tak mempercayainya untuk datang langsung menemui Peggy di Cianjur. Namun klarifikasi itu justru diunggah oleh akun lain. Saat ditelusuri, akun milik Peggy Setiawan itu justru tak mengunggah video klarifikasi apapun. Justru muncul foto saat Peggy mengenakan jaket geng motor Moonraker, yang mana Moonraker terkait dengan kronologi pembunuhan Vina dan Eki. Inilah kami tetap berdiri. Selamanya tak takut mati karena kami tak pernah sekali. Ya. Jadi kalau tadi kita lihat dari video yang barusan, mungkin itu hasil dari para netizen yang mencari di media sosial. Betul. Jadi ada jejak-jejak digital bahwa Peggy Cianjur ini juga salah satu anggota Moonraker yang memang disebutkan bahwa Moonraker ini adalah salah satu geng motor yang berkonflik dengan Eki katanya. Yang Eki itu kan sebagai klub motor Geng motor XTC kan ya? XTC. Ya katanya kalau kita beranjak dari BAP yang dibuat. Betul. Gitu ya. Betul. Makanya mungkin netizen coba mencari-cari dari jejak digital yang ada, lalu dikaitkan dengan kesamaan namanya. Iya, Peggy Setiawan. Akhirnya mengerucutlah kepada Peggy Cianjur. Iya, dan diduga juga kan bahwa ayahnya Peggy Setiawan Cianjur ini kan Pak Cecep ya. Katanya mantan supir dari mantan Bupati Cianjur itu. Katanya. Oke. Menurut netizen. Itu juga kan mungkin ada bukti-bukti lain ya dari si netizen juga. Makanya sekarang ada video klarifikasi. Oke. Jadi sebelumnya Peggy Cianjur ini dikaitkan dengan kasusnya Vina Cirebon dan Eki itu dianggap sebagai salah satu anak dari mantan Bupati Cirebon yang dititipkan ke mantan supirnya yang bernama Bapak Cecep Dahlan Setiawan. Nah, namun ketika ketika isu ini mulai
menjadi liar, Liar. ramai, lalu akhirnya diklarifikasi oleh istri dari mantan Bupati Cirebon ini Betul. yang datang ke rumahnya Pak Cecep. Peggy Setiawan di Cianjur. Cianjur. Cipanas. Nah, kita lihat aja langsung di videonya. Pada malam hari ini saya Bunda Ayu hadir di kediamannya Bapak Cecep di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Kehadiran saya beserta keluarga ini ingin membuktikan apa yang menjadi pertanyaan atau pernyataan para netizen bahwa saya mempunyai putra 5 ya. Salah satunya diantaranya adalah Peggy Setiawan, anak saya yang kelima. Saya ingin menyampaikan atau menyatakan bahwa sesungguhnya saya mempunyai anak 4 ya. Bisa saya tunjukkan di sini bahwa di kakak ini memang anak saya yang ada ya Resa Primahanjaya, kemudian Ramadhani Purwadi Sastra ya. Karena yang 2 ini memang sudah mempunyai kakak sendiri, Satria Robi Saputra dengan keluarganya ya. Kemudian yang satunya lagi Sela Safira Amalia sudah mempunyai kakak sendiri. Jadi saya ingin menyatakan dan menyampaikan apa yang diinginkan oleh para netizen untuk membuktikan bahwa anak saya hanya 4, tidak ada masuk adalah Peggy di sini. Ingin membuktikan, mengklarifikasi bahwa itu benar adanya. Dan kemudian apa yang sudah disampaikan di Wikipedia bahwa anak saya 5 ya, ini fitnah dan hoax ya. Nanti mungkin bisa disampaikan dari keluarganya Pak Cecep ya, Pak Cecep, dan bisa menunjukkan bukti kakaknya nanti kepada para netizen semuanya. Jangan sampai ada lagi pemberitaan-pemberitaan hoax yang melanda kepada keluarga saya. Oke Pak Cecep, barangkali bisa ditunjukkan Pak Cecep. Ini sebagai kakak dari Peggy, ini Peggy Setiawan, ini nama saya Cecep D Setiawan, anak Peggy, ini M Pauji, anak yang kedua. Oh, anak yang kedua. Iya, anak yang kedua Muhammad Pauji. Boleh ditunjukin anak keduanya? Anak keduanya. Ya. Enggak, masuk ke kamera, Mas. Ya belakang. Nah, oh Ini anak kedua Ini dari Anak kedua. Anak Bapak kedua Cecep dari Bapak Cecep. atau adiknya dari Peggy. kalau ibu kakaknya yang mana, Pak? Ada? Kalau ibu nggak ada karena kita sudah pisah dari kecil. Berbeda. Beda kakaknya. Berarti sudah tidak berumah tangga lagi. Ya. Sudah bisa. Apakah Bapak kenal dengan Ibu Ayu sebelum ini? Alhamdulillah tidak. Berarti yang Tidak. digosipkan istri dari Bapak bukan ya, Pak? Oh, sama sekali bukan. Bukan ya, bukan istri dari Bapak ya. Baik. Barangkali Mas ada yang mau disampaikan selaku yang dicari-cari oleh Saya netizen. setelah Peggy Setiawan yang disebut sama netizen sebagai pelaku pembunuhan atau otak utama pembunuhan yang di Cirebon. Saya sama sekali tidak ada sangkut pautnya. Bahkan saya bukan anak dari seorang pejabat. Ini orang tua saya, orang tua kandung saya. Yang Dan dibilang ini- mirip ya Mas ya. Ya, Coba yang di zoom dibilang. ke ini wajahnya Ada beda juga. ya. Nah, Ada 2 itu orang berbeda. 2 orang bukan dalam 1 orang yang diedit-edit Iya, atau disama-sama. Bukan karena diedit. Beda ya. Dan supaya konkret seperti tadi, Bu, yang Oh ya. Untuk memberikan kesaksian yang bahwa menyatakan sebelumnya itu konkret, dengan Al-Quran mudah-mudahan itu. ini semua siap disumpah Quran ya. Siap. Siap ya. Enggak selaku RT mewakili daripada warga di sini. Masa-masa. Ini yang kemiripan ya. Ini mirip ya. Nanti Yang setelah sumpah aja ya. Ya, setelah sumpah. Setelah sumpah kita sumpah dulu. Dibuka Qurannya ya Pak. Iya. Nanti aja. Jadi Ini ya. saudara Peggy berikut orang tuanya
melakukan sumpah Ya, Al-Quran. ditunjukin Qurannya ya Bu. Sini nggak Bu? Ya. Ya. Saudara Peggy berikut orang tuanya melaksanakan sumpah Al-Quran untuk memberikan kenyataan bahwa memang tidak mengenal sosok Ibu Ayu ataupun yang dituduhkan sebagai otak dari perencanaan pembunuhan Pina. Silakan Saudara Peggy dengan keluarga atau Pak Cecep Ibu, silakan bersumpah dengan nama demi Allah. Dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, keluarga saya, ini anak saya Peggy, tidak ada sangkut pautnya dengan rencana pembunuhan yang di Cirebon. Namanya Peggy ini. Nah, sampai berani disumpah Al-Quran. Itu kan nggak sembarangan ya. Ya, Kalau misalnya sampai dia berbohong, otomatis kan dosanya sangat-sangat besar. oke. Jadi tadi dari video yang sudah kita saksikan barusan itu ada klarifikasi dari istri dari mantan Bupati Cirebon pada saat itu. Lalu ibu tersebut juga kalau nggak salah menjabat sebagai wakil bupati juga, sempat menjabat sebagai wakil Bupati Cirebon juga. Nah, karena rumor yang sudah beredar secara liar di netizen, Kenceng lah. akhirnya keluarga dari mantan Bupati Cirebon ini mendatangi Peggy di Cianjur. Ya. Keluarga Peggy lalu di situ mengklarifikasi bahwa memang tidak ada hubungan Betul. dengan memperlihatkan bukti-bukti dari kakak Kartu keluarga yang dimiliki oleh kedua belah pihak. dan anaknya tuh 4 bukan 5. Betul, karena tadi yang disampaikan bahwa yang beredar di Wikipedia 5 ya. memang ada 5, ada penambahan Peggy Setiawan. Nah, lalu kalau kita lihat di sini keluarga Peggy pun berani untuk melakukan sumpah di bawah Al-Quran. Ya. Yang seperti kita tahu bahwa untuk kita yang beragama Islam, sumpah di bawah Al-Quran itu sangat-sangat sakral. Betul. Artinya apabila kita berbohong, maka dampaknya itu dunia akhirat. Di dunia juga plus di akhirat juga. Isu-isu yang beredar dari netizen. Tapi ya mungkin netizen juga mempunyai Punya pandangan lain. pandangan yang lain. Jadi keduanya sama-sama berhak untuk berasumsi. Betul. Karena kita belum mendapatkan kejelasan dari instansi yang diberikan wewenang untuk memberikan konfirmasi Iya, betul. kejelasannya seperti apa. Jadi akhirnya bolanya itu berguling, benangnya jadi bola liar, Jadi betul. kemana-mana. Nah, jadi kita posisi di sini bukan berarti kita membela Untuk menuduh salah atau satu betul. pihak, tapi kita melihat secara objektif. Iya, objektif. Karena ketika ada satu pernyataan lalu ada sanggahan, Iya. berarti kan itu ada satu kondisi, ada salah satu yang betul. Betul. Tidak mungkin dua-duanya betul dan tidak mungkin dua-duanya salah. Iya. Ya kan, pasti ada salah satu yang betul, lalu ada salah satu yang salah. Nah, sekarang kita bisa lanjut lagi dari Kesaksian. pembelaan lagi, mungkin pembelaan dari keluarga Peggy Setiawan dari sisi kesaksian Warga sekitar mungkin ya. warga sekitar, juga ada RT-nya juga yang mengenal Peggy dari kecil emang ada di Cirebon. Iya. Bukan di Sorry, saya ralat ya. Peggy itu ada di Cianjur. Peggy itu ada Cianjur. Iya. Memang posisinya dia orang Cianjur, Nah, Cianjur bukan orang Cirebon. bukan orang Cirebon. Nah, makanya kita coba lihat videonya seperti apa. Oke. Ini dari kecil lahirnya di desa sini dan dari kecil sama saya gitu, sama adiknya di situ gitu, maksudnya dari belum pernah kemana-mana. Jadi kalau ada netizen yang mengatakan ini itu
salah saya kira kan gitu ya. Jadi yang jelas saya tahu persis memang bukan anak saya tapi dari kecil nama saya. Namanya Peggy ini. Jadi Itu Bapak tahu betul bahwa Peggy Tahu ini betul. apa bukan pelaku atau otak? Bukan dari sekolahnya pembunuhan juga di sini. Ya, siap. Sekolahnya di mana Pak? Boleh dijelasin Pak? Fotonya lepas, ada fotonya lepas. Ini SD fotonya lepas, nggak ada ini fotonya ya Pak ya. Oh iya, Peggy Ini Setiawan. fotonya emang nggak ada? Emang lepas, Emang nggak ada. Copot ya? Copot. Udah lama ya? Udah lama. SMP. Yang SMP, punten Pak. SMP, Lihat coba dulu di sedikit, zoom Pak. foto. Peggy Setiawan Cianjur ya. Kakaknya? Oke, Bapak Caca Peggy Setiawan sama M Fauzi ya. Oke, berarti Bapak betul mengenal Peggy ya Pak ya? Betul, dari kecil dari kecil sama saya Bu. Oh iya. Bapak atas nama siapa Pak? Pak Sumardi. Rumahnya di sini juga? Di sini. Oh di sini. Oke. Itu keterangan daripada orang terdekat dari Peggy Setiawan. Saya Ibu RT dari RT di sini bahwa ini warga saya Peggy Setiawan dan saya tahu anak ini SD-nya, sekolah SD-nya di sini, SMP-nya di sini, dan SMA-nya juga di sini. Dan dia belum pernah kemana-mana dari lulus SMA juga. Di Cianjur Di aja. Cianjur aja. Dan rumah saya itu di depan rumah ini, rumah Peggy Setiawan. Berarti Ibu yakin Peggy tidak pernah melakukan Yakin. hal itu ya? Insya Allah yakin. Selaku orang terdekat dari Peggy. Mas Peggy kenal dengan Bu RT? Kenal. Kenal atuh. Ya, barangkali nanti kan dikira Bu RT an. Ya. Nah, tuh, Ibu. Ya, Pak RT-nya boleh Itu Pak RT. mana Pak RT? Nah, ini Pak RT-nya. Pak RT bisa sedikit menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin di sini saya sedikit menambahkan. Mungkin di sini saya mantan RT 0207 Kampung Karangmenggal, Desa Gadok, Kecamatan Pacet, yang mana pengganti saya istri saya sendiri. Tapi untuk keluarga Pak Cecep Dahlan, saya sangat tahu sekali dari awal, yang mana beliau mempunyai dua orang anak. Yang pertama Peggy Setiawan dan yang kedua Muhammad Fauzi atau yang biasa dipanggil Yang. Kebetulan ibunya juga saya kenal, Ibu Elis, yang mana emang semenjak dari kecil Pak Cecep itu dengan Ibu Elis itu udah berpisah. Dan kecilnya juga Peggy Setiawan saya tahu malahan sempat pengajian diajarin juga ini di Masjid Al-Islah, dan dia bersekolah di SD Gadok sama SMP Yapip gitu. Jadi saya di sini insya Allah mungkin kalau bersumpah demi Allah, selaku dulu saya menjabat selaku RT, menyatakan bahwa Peggy Setiawan ini beserta Pak Cecep emang warga kami dan tidak pernah kemana-mana. Mungkin untuk keluar daerah kayaknya nggak tahu lah, memang ada keterbatasan. Malahan keluarga Cecep ini suka dibantu juga oleh program pemerintah waktu dia bersekolah, mendapatkan PKH gitu. Jadi di sini saya mengklarifikasi lagi, nggak mungkin ada kaitannya yang kejadian di Cirebon itu dengan keluarga Pak Cecep yang bernama anaknya Peggy Setiawan ini, yang mana dia dibilang anak dari seorang pejabat atau Bunda Ayu, padahal itu nggak ada sangkut pautnya sama sekali ya. Sama Mas ini juga bukan saudara ya, Mas? Bukan saudara. Peggy. Iya. Bukan warga Bapak juga bukan ya di sini ya? Saya. Bukan ya. Jadi nggak ada keterkaitan ya, Pak Iya, ya? nggak ada. Sama sekali. Yakin ya, Pak? Yakin. Yakin. Gua barusan dari... Nah, gimana, Mas Tulang? Oke. Jadi di sini setelah adanya klarifikasi dari keluarga mantan Bupati Cirebon dengan keluarga Peggy, Betul. lalu diperkuat lagi dengan pernyataan dari tetangga sekitar dan ketua RT-nya bahwa memang yang bersangkutan dari kecil tuh Dari memang kecil di di situ. sini, warga Cianjur, betul. belajar ngaji, sekolah di sana, Betul. SMP di sana, Dan ada ijazahnya juga kan? ada ijazah yang diperlihatkan. SMP gitu kan? Di Ya. SMK kalau nggak salah itu. Sampai SMK. Ya, cuma SMK-nya belum ditebus. Iya, ijazahnya. Ijazahnya, tapi kemarin saya sempat lihat di
channelnya Kang Deddy Mulyadi. Nah, ini Kang Deddy Mulyadi ini sangat luar biasa. Betul. Jadi seorang tokoh yang sangat concern dengan permasalahan ini karena semata-mata ingin bersifat objektif juga. Betul. Jadi Betul. beliau tidak memihak apakah itu terhadap terpidana, tersangka, ataupun saksi. Beliau hanya ingin kasus ini bisa terkuak secara terang benderang. Iya. Yang salah ya silahkan dihukum. Betul. Tapi ketika yang tidak bersalah, mohon untuk tidak dihukum. Nah, kemarin saya sempat lihat bahwa Kang Deddy ini menebus ijazahnya Peggy. Betul. Ditebus kalau nggak salah nilainya sekitar 3.800.000 kalau nggak salah. Jadi kan itu mungkin sekolah swasta kan ya, bukan Ya, negeri. sekolah swasta betul. Dan kata kepala sekolahnya juga kan kayak gitu belum cap jari, soalnya mungkin malu kayaknya. Karena ada tunggakan. Jadi Betul. nggak sempat ke sekolah lagi buat cap Nah, jari. ini kan dibantu oleh Kang Deddy, mungkin dengan adanya ijazah itu, mungkin kan yang bersangkutan Peggy bisa melamar dapat kerja, ya kan? Karena memang salah satu persyaratannya harus ada ijazah. Kemarin tuh cuma ada surat tanda lulus saja, surat tanda lulus Iya, sementara lulus saja. Betul. Oke. Nah, tadi sempat dari keluarganya Peggy Setiawan Cianjur itu memberikan bukti ijazah, Memperlihatkan kan. memperlihatkan ijazah. Namun, nah mungkin nanti kan diulik lagi nih sama netizen. Di cross check lagi kan Iya. ke sekolahnya gitu. Ada ijazah SD yang tidak ada fotonya. Betul. Katanya, kok bisa sih? Gitu kan ya. Memang di satu sisi kalau kita mau bicara foto dalam ijazah, saya pun foto SD, foto ijazah SD itu masih ada, masih nempel. Tapi kok kenapa ini fotonya hilang, sampai lepas gitu kan ya? Ya mungkin kondisinya berbeda, bisa aja lepas. Kalau nggak salah itu kan SD-nya kan agak di pelosok mungkin ya, SD-nya. Mungkin. Nah, akhirnya supaya tidak menjadi liar kembali, akhirnya ada juga yang menyelidiki, mengcross-check langsung ke sekolah SD-nya ini. Betul nggak sih Peggy Setiawan itu bersekolah di sana? Iya. Gitu selama SD, karena memang agak adanya kecurigaan karena fotonya tidak ada. Iya, betul kan. Soalnya gini, kalau misalnya itu anak dari mantan bupati yang dititipkan, itu kan mungkin setelah kejadian tahun 2016, berarti kan mulai dititipkan kan? Iya. Nah, gitu kan. Karena mencoba dihilangkan. Iya, gitu kan. Nggak mungkin dia ber-SD di Cianjur. Cianjur kan? Betul. Banyak ada dari netizen yang meng-cross-check. Betul. Seperti apa kita lihat di videonya. Di kantor Kodik ya, sekarang gue udah sampai lagi di SDNU tempat Peggy sekolah ya guys ya. Jadi gue mau melihat datanya nih, sudah diizinkan. Jadi disaksikan oleh pengawas, oleh Kodik dan kepala sekolah guys. Nah ini data ya. Iya. Ini data siswa-siswi ya Pak ya. Jadi namanya buku induk murid. Iya. Jadi semua siswa-siswi yang sudah alumni itu ada di sini ya. Ada semua ya Pak ya. Oke, aku boleh cek ya Pak ya. Iya boleh. Oke. Ini tadi maaf Pak, di sebelah mana Pak datanya Pak? Peggy. Tolong dibantu Pak. Nah ini. Oke, baik ya. Setiawan. Nama Peggy Setiawan. Oke. 19 September 1996 Cianjur. Nah, ini Pak, kenapa ya Pak? Kok tidak ada foto Pak? Oh gitu ya. Iya guys ya, ini datanya ya. Iya. Kalau dulu mungkin Pak, kebanyakan saya juga pernah sebelum menjadi Kordik itu jadi guru dulu. Kalau dulu itu kadang-kadang tidak ada pemotoan seperti yang kita sarankan pada tahun-tahun ini. Jadi setiap siswa baru kelas 1 mulai dari tahun 2018-2019 lah. Oke. Harus ada pemotoan yang dilaksanakan oleh sekolah. Kalau dulu itu biasanya ketika menjelang ujian.
ketika akan diberikan ijazah, baru ada pemotoan. Gitu, iya. Ya. Bapak juga bisa lihat di sini ada beberapa, bahkan kebanyakan tidak ada foto, ya hanya ada 2 daripada teman Peggy yang ada fotonya, yaitu ya guys ya, ini ada foto, nggak ada fotonya. Ke belakang ya. Nah itu ada. Ini ada foto. Iya. Nampak ya, ini nampak. Kelihatan. Ini ada juga. Nah, oke, ini juga ada. Ya, oke, saya coba ke belakang lagi Pak ya. Iya boleh. Nah ini nggak ada. Ini juga nggak ada guys. Ini nggak ada juga. Ya. Katanya ya. Oke, nah ini juga sama, nggak ada nih guys. Ya. Ya nggak ada ya. Oke. Jadi seperti itu Pak ya. Iya, kalau dulu seperti itu. Oh seperti itu, oke. Nah, fungsi buku ini sendiri buat apa Pak? Itu sebagai bukti ya, sebagai bukti daripada siswa-siswi kita yang lulus. Yang lulus di sekolah, khususnya sekolah Gadong, umumnya di sekolah-sekolah negeri. Oke, barusan kita lihat tuh cross check yang dilakukan oleh salah satu netizen atau mungkin perwakilan dari, mungkin dia masuk wartawan atau enggak ya? Ya mungkin dia punya channel TikTok sendiri ya, yang membahas soal menginvestigasi soal Peggy ini. Oke, jadi setelah di cross check dengan sekolah asalnya, Di jadi SD itu ya, SD memang Peggy Setiawan bersekolah di sana, terdaftar di sana, walaupun fotonya tidak ada. Memang ketika dicek di tadi apa namanya, buku induk siswa ya, buku induk murid, alumni lah mungkin ya. Ya isinya alumni yang pernah bersekolah di sana. Memang Peggy Setiawan ini yang berasal dari Cianjur ini memang ada bersekolah di sana. Betul. Dan cuman ada 2 yang mempunyai foto, teman-teman yang lain juga sama. Termasuk si Peggy Setiawan itu nggak ada fotonya di dalam buku induk. Itu kan lulus tahun 2009 gitu. 2009, betul. Ya memang ini juga jadi salah satu concern yang disampaikan oleh Kang Dedi. Balik lagi ke Kang Dedi tadi, bahwa persyaratan administratif itu memang diperlukan. Walaupun terkesan sepele. Iya. Kelengkapan foto, sidik jari, mungkin terkesan sepele, ngapain sih ribet. Betul. Tapi ketika kita tidak tahu, ketika misalnya ada permasalahan suatu kasus atau apapun yang harus menelusur data kita mundur ke belakang, ternyata data itu tuh sangat penting gitu. Makanya ini juga salah satu pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa kita jangan terlalu menyepelekan hal-hal kecil. Ya, betul. Gitu. Kayak akte kelahiran, mungkin ada salah nama atau salah huruf hijaiyah, itu kan harus cepat-cepat diperbaiki kan? Betul. Nah, itu salah satu mungkin bukti yang disampaikan oleh Peggy Setiawan asal Cianjur, bahwa yang bersangkutan tidak terkait dengan kasus Vina dan Eki di Cirebon. Lalu ada satu lagi pernyataan dari Peggy Setiawan Cianjur ini. Saya sampeinnya Peggy Setiawan Cianjur ya, karena ada Peggy Setiawan Cirebon juga yang saat ini posisinya masih ditahan. Yang jadi tersangka yang masih ditahan di Polda Jabar. Nah, Peggy Setiawan Cianjur ini menyatakan bahwa yang bersangkutan siap untuk melakukan tes DNA. Cek DNA, keren kan? Tes DNA apabila memang isu yang beredar itu bahwa yang bersangkutan adalah anak dari mantan bupati. Nah, seperti apa? Mungkin kita bisa lihat di videonya. Sekarang kalau netizen kurang puas dan pengen yakin bahwa saya bersalah, tolong tes DNA. Ibu, saya mohon. Siap ya Bu ya tes DNA ya? Saya siap tes DNA. Oke. Nah, itu pernyataan. Jadi setelah mungkin diperiksa dari Polda Jabar, akhirnya Peggy Setiawan memberikan pernyataan melalui ibunya, tadi disampaikan bahwa yang bersangkutan siap untuk melakukan tes DNA. Oke, jadi mungkin itu salah satu atau beberapa cuplikan video yang kita ambil dari sosial media yang awalnya berangkat dari kecurigaan netizen terhadap Peggy Cianjur ini, bahwa yang bersangkutan masuk ke dalam geng motor, lalu yang bersangkutan juga mempunyai nama yang sama
dan akhirnya dikait-kaitkan dengan kasus yang masih viral saat ini. Namun dari yang bersangkutan dan keluarga maupun tetangga sekitar meyakini bahwa Peggy Setiawan Cianjur ini sama sekali tidak terkait dengan kasus di Cirebon. Betul. Jadi balik lagi, sobat pengen sibuk, bahwa kami di sini tidak sedang menjustifikasi. Kami di sini bersikap objektif, netral untuk memperlihatkan perkembangan dari kasus ini. Dan kami juga sangat berharap kepada pihak kepolisian bisa memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Apapun nanti ke depannya kasusnya seperti apa, kita tidak tahu. Kita tidak tahu, betul. Cuma kan memang kalau di satu sisi pasti ketika hal itu terjadi menimpa kita, sesuatu yang dituduhkan, Betul. itu kan ada beban moral. Jelas, mungkin sekarang Peggy Setiawan Cianjur itu tiap keluar rumah mungkin banyak mata-mata yang melihat kan. Iya. Mungkin ini situ kan. Iya. Mungkin mereka si Peggy Setiawan jadi nggak tenang kan. Keluarganya juga mungkin. Betul. Jadi pikiran kan. Betul. Ya, satu hal yang pasti sih kita juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh netizen untuk sama-sama membongkar kasus ini. Ya. Namun jangan sampai ketika kita tidak mempunyai bukti yang cukup kuat, lalu kita mengarahkan opini kepada salah satu pihak yang dikhawatirkan hal itu akan merugikan yang bersangkutan. Kan sekarang ada kasus salah tangkap, Ya. tapi kan nanti ada salah tuduh. Ya. Nah itu kan yang sangat disayangkan. Baik, dan kita juga yakin para sobat pengen sibuk juga sudah bisa pintar mengikuti perkembangan kasus ini. Kita ikuti saja kasus ini dan kita tetap berikan kepercayaan kepada pihak berwenang untuk mengungkap kasus ini, dan kita juga minta jangan berhenti untuk memviralkan. Jangan berhenti untuk membicarakan. Terus mengawal kasus ini sampai kasus ini beres. tuntas. Betul. Karena setiap hari kita bicarakan, setiap hari kita bahas, setiap hari kita sampaikan, mudah-mudahan ini akan cepat terungkap. Amin. Insya Allah. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan kali ini. Bagaimana nanti perkembangan selanjutnya akan kita bahas kembali. Tetap semangat kepada para netizen dan citizen untuk terus mengawal kasus ini. Oke. Akhir kata, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.